Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, Allah menciptakan malam hari waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Hal itu Allah terangkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dia tidak bisa menjaga dirinya selama 24 jam penuh. Oleh sebab itu, malam hari adalah waktu yang sempurna bagi setan untuk melancarkan aksinya, dan waktu yang pas bagi dukun-dukun untuk mengirim aji-aji jahatnya. Maka dari itulah perlindungan dari Allah yang bisa menjaga kita dari kejahatan makhluknya. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebelum tidur, agar tidur kita ditemani malaikat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak ulasan dalam video ini sampai akhir, tentunya hanya di channel Lentera of Life. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel ini. 1. Berwudu sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini si Fulan. Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan bersuci kemudian ia bangun malam dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi, Allah dan malaikat akan menjaga kita hingga waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan melaporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berzikir. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam hari itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, berdoa. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika menuju tempat tidurnya pada malam hari, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan jika bangun dari tidurnya, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Engkau mematikanku, dan kepadanya lah tempat kembali. Muttafaqun alaih. Itulah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan sebelum tidur, agar tidur kita nyenyak dan dijaga oleh Allah dan malaikatnya.